Hai Peko, kembali lagi di Bising Bincang Asik Cerita Coffee. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang bikin Peko parno sama benda-benda sehari-hari. Yap, kita ngomongin Final Destination. The job. Death is coming for our family. Dan spesial hari ini aku nggak sendirian, sudah hadir bareng aku seorang penikmat horor sejati dan juga reviewer film. Boleh diperkenalkan Kak siapa? Kak Valen. Kegiatan sehari-hari sih ya ngampus, nugas, Oh gitu. main, nongkrong. Halo, saya Amro Hidayat Al-Azizi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UNESA. Untuk kegiatan sehari-hari ya nongkrong, nugas, nonton film. Oke, aku dan Peko di rumah pasti udah penasaran gimana sih sinopsis dari film ini, Kak. Boleh diceritakan sedikit? Kalau sinopsisnya ya, jadi film ini tuh menceritakan tentang Stephanie Reyes yang dimana itu pemeran utama mendapatkan mimpi buruk yang berulang-ulang sampai-sampai itu mengganggu kegiatan perkuliahannya. Karena merasa terganggu, si pemeran utama Stephanie ini akhirnya berusaha mencari kebenaran akan mimpinya itu soal masa lalu keluarganya. Nah, di mana yang masa lalunya itu ternyata si neneknya ini pernah menyelamatkan banyak orang dari maut, sehingga maut ini terus ngejar-ngejar orang yang diselamatkan itu sampai garis keturunan terakhir. Sinopsis dari film ini itu seperti menceritakan maut. Apa itu maut? Ya, maut itu kayak kejadian tragis terus atau tragedi semacam kecelakaan, terus seperti inilah kecelakaan yang beruntun gitu. Kenapa sih film ini tuh kok tetap masih relevan dan jadi banyak dinikmatin padahal udah part 1 sampai 4-nya itu udah 20 tahun yang lalu gitu. Kenapa part 5 yang sekarang itu tetap jadi menarik gitu? Kalau secara pribadi sih menurutku nggak terlalu relevan ya. Tapi masih ada relevansi simbolis di filmnya itu yang dimana manusia ini berusaha untuk mengontrol takdir yang seharusnya itu nggak bisa dirubah sama manusia. Mungkin karena film tersebut sudah lama nggak rilis, jadi kayak pasti orang-orang menunggu lah tentang film Final Destination ini. Jadi kayak menjadi pertanyaan, wih ada hal baru nih begitu. Kalau menurut Kak Valen, ada nggak sih adegan menarik dari film ini yang memorable banget gitu? Dan kayak contoh aja, kayak di sebelumnya, di episode sebelumnya tuh kayak ada truk kayu yang ternyata itu aku baru tahu ternyata itu artinya tuh kematian. Nah ada nggak sih kayak adegan-adegan gitu yang bikin memorable gitu? Kalau menarik nggak bisa dibilang menarik ya. Kalau memorable tuh ya yang di awal-awal filmnya yang di Sky Tower Restoran. Di pembukaan restoran itu yang kacanya retak, orang-orang jatuh terus dari ketinggian. Itu untuk aku yang sedikit takut sama ketinggian cukup parno gitu jadinya. Yang waktu cowok mendapat penglihatan itu di film keberapa saya lupa. Terus mendapat penglihatan tersebut itu kayak akan terjadi jembatan yang runtuh, terus ada kecelakaan, terus banyak korban. Terus saat sadar si cowok itu mendapat firasat akan terjadi gitu. Jadi kayak mengingatkan teman-temannya untuk segera keluar dari bus untuk menghindari hal tersebut, dan terjadi beneran. Oke, terima kasih Kak Amru. Sekarang kita waktunya masuk ke segmen yang paling mendebarkan dan paling gak masuk akal. Selamat datang di game Takdir Memilihmu. Yeay.
Nah, di sini kita akan menghadapi situasi absurd yang kelihatannya biasa aja, tapi bisa bikin kamu dijemput takdir ala Final Destination. Nah, jadi kayak aku ngasih situasi, terus ada pilihan A, B, atau C, dan itu udah tergantung dengan nyawa kamu gitu. Oke, siap? Siap. Oke, situasi pertama, ketika mau mandi pakai air panas dan air panasnya tuh mendidih karena pemanasnya rusak. Kak Amru kira-kira pilih A, tetap mandi, B, cek dulu, atau C, mainin tombol sambil tanganmu itu masih basah gitu. Ngecek Cek dulu. dulu. Dicek dulu. Selamat, kamu berhasil menghindari kecelakaan. Masih ada nyawa berarti. Yang kedua, lagi ngojek terus helmnya itu retak. Kamu pilih A, pakai aja, atau B, minta ganti, atau C, nggak pakai helm. Pakai aja dong, kan masih retak. Gak usah pakai helm. Biasanya gak pakai. Helm retak ternyata nggak cukup melindungi Kak Valen. Kamu terjatuh dan pingsan. Ya. Darah mengalir kemana-mana. Waduh, ternyata kepala kamu terbentur keras dan terjatuh hancur, nggak bisa diselamatkan. Masih ada satu nyawa lagi. Sedang memasuki gedung, terus liftnya itu udah tua, terus ada bunyinya, udah ngik-ngik gitu loh. Kamu pilih A, tetap masuk, atau B, pakai tangga, atau C, main HP sambil nunggu aja di depan. B, pakai tangga. Berhubung saya males, jadi tetap naik lift. Oh, waduh, pintar Kak Valen, kamu menghindari kecelakaan. Ternyata lift tiba-tiba jatuh bebas dan Kak Amru hancur. Waduh, fatal banget. Jadi selamat Kak Valen lolos dari jebakan versi BC. Itu dia bincang asik kita soal film Final Destination dan trivia absurd takdir memilihmu. Kalau Peko punya pengalaman hampir kayak di film ini, cerita ya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau naik kendaraan umum jangan duduk deket jendela, siapa tahu jendelanya copot kayak di film. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Coffeecom. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bisik, bincang asik, cerita Coffee. Yeay. Jadi teman-teman, di Prodi Ilmu Komunikasi UNESA ada yang namanya LSO Komunitas Film Indie Komunikasi atau yang sering disebut dengan Coffee. Kak, saya mau gabung. Nama saya Edo, Kak. Saya belum ada pengalaman di dunia film. Mohon bantuannya. Oke, Mas. Ya, Mas. Tapi, Ren, syuting di Coffeecom ini benar-benar menyenangkan. Video tanggal 50, bantuin jadi like man dong. Siap, Mas. Putri Nuraini. Hadir, Pak. Yoga Pratama. Hadir, Pak. Edo. Itu yang tidur di luar aja. Cukup ya buat hari ini. Besok kita kumpul jam 5 pagi, oke? Ada yang ditanyakan? Udah lagi yang sana. Pelan, and action. Kan Bapak bilang, jatah bonus kamu itu cuma 3. Kamu itu kemana aja sih? Yang parah itu yang parah. Keluarin emosinya. Film kita lolos festival. Oke, kita nextin ya. Dok, dicariin tuh. Katanya kapan bimbingan. Berisik.